Tahukah kalian, ada 80% kendaraan barang melebihi batas dimensi dan muatan yang telah diizinkan. Istilah ini biasa kita sebut adalah odol, over dimension overload, di mana batas kendaraan barang melebihi muatan dan dimensi yang telah ditetapkan. Odol bukan hanya sekedar pelanggaran teknis, melainkan ancaman nyata bagi kerusakan lalu lintas dan kerusakan infrastruktur yang memakan biaya miliaran per tahunnya. Odol diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terdapat dua pasal penting. Yang pertama pasal 277 yang melarang modifikasi kendaraan yang mengubah jenis atau dimensi tanpa uji tim resmi. Pelanggaran ini termasuk tindakan pidana dengan ancaman penjara maksimal 1 tahun atau denda hingga 24 juta rupiah. Yang kedua ada pasal 307 yang mengatur kelebihan muatan. Namun banyak dianggap sebagai pelanggaran ringan dengan kurungan 2 bulan atau denda sebesar Rp500.000. Masalahnya, kedua pasal ini tidak seimbang, padahal baik kelebihan dimensi maupun kelebihan muatan sama-sama berisiko tinggi terhadap kecelakaan dan kerusakan jalan. Akibatnya, sanksi ringan untuk pelanggaran beban membuat banyak pelaku tidak jera dan terus melanggar. Penegakan hukum odol juga menghadapi banyak kendala di lapangan. Yang pertama, alat timbang dan sarana pengawasan masih sangat terbatas. Banyak kendaraan kelebihan muatan yang lolos tanpa pemeriksaan. Yang kedua, koordinasi antar instansi seperti kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Kementerian PUPR belum berjalan maksimal. Ketiga, kesadaran hukum pengemudi dan pemilik kendaraan masih rendah. Banyak yang beralasan bahwa modifikasi dilakukan oleh pihak ketiga atau mereka tidak tahu batas muatan yang diizinkan. Akibatnya, upaya penindakan odol sering tidak efektif dan bahkan menciptakan celah hukum bagi pelanggar untuk menghindari tanggung jawab. Untuk mengatasi masalah odol, kami merekomendasikan beberapa langkah penting. Yang pertama, revisi pasal 277 dan 307 agar keduanya dikategorikan sebagai tindak pidana dengan sanksi yang setara dan lebih tegas. Yang kedua, perkuat sistem pengawasan, misalnya dengan alat timbang otomatis dan teknologi digital di titik-titik rawan odol. Kemudian, tingkatkan kerjasama lintas lembaga agar penegakan hukum lebih konsisten. Setelah itu, berikan insentif bagi petugas yang menindak odol secara efektif. Bisa juga adakan edukasi dan kampanye keselamatan bagi pengemudi dan masyarakat supaya kepatuhan terhadap aturan meningkat. Masalah odol bukan sekedar urusan kendaraan berat, tapi cerminan lemahnya kesadaran hukum dan penegakan aturan di jalan raya kita. Dengan reformulasi hukum yang tegas, pengawasan yang modern, dan partisipasi masyarakat, Indonesia bisa mewujudkan lalu lintas yang lebih aman, tertib, dan berkeadilan. Karena pada akhirnya, keselamatan di jalan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga tanggung jawab kita semua.